Shalom, selamat sore sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Di minggu terakhir di bulan Juni, mari kita bersama-sama bersatu hati untuk datang ke dalam hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Efesus 5 ayat 19-20 menjadi panggilan berbakti kita pada sore hari ini. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Mari kita bersama-sama memulai ibadah pada sore hari ini dengan memuji Tuhan bahwa Tuhan juga. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas segala kasih karunia-Mu dan segala berkat yang telah kami terima di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kalau di sore hari ini kami diperkenankan kembali untuk bersama-sama beribadah. Kami mau bersama-sama memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau sertai jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian kembali dengan pujian Allah Bapa Sumber Kurnia, NP nomor 13.
Kisah Para Rasul 2 ayat 44-47. Demikian firman Tuhan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ayat persembahan diambil dari Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita bersama-sama menyerahkan persembahan dan persepuluhan kita ke dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan hanya kepadamu Bapa. Oleh karena kasih penyertaan-Mu, boleh kami terima dan nikmati hingga saat ini. Bapa, saat ini kami mau menyerahkan persembahan dan persepuluhan kami. Kiranya persembahan kami dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya persembahan kami juga dapat menjadi alat untuk pelayanan-Mu di gereja ini. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang kami, Pendeta Muda Diki Andreas. Kiranya Tuhan, firman yang kami dengar nanti dapat kami mengerti, dapat kami pahami, dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mengasihi dengan ketulusan adalah tema firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang kita, Pendeta Muda Diki Andreas. Namun sebelumnya kita akan dipersiapkan dengan sebuah pujian, Mataku Tertuju Padamu. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur sore ini kembali kita bisa bertemu di dalam ibadah bersama dengan keluarga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya menghimbau untuk kita semua jemaat terus berdoa untuk bangsa kita supaya sungguh-sungguh belas kasihan Tuhan boleh memulihkan bangsa kita. Amin ya Bapak Ibu Saudara.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah minggu terakhir di bulan Juni tahun 2021. Kita sudah banyak belajar mengenai jemaat mula-mula, jemaat di Yerusalem. Kita sudah belajar dari ketekunan mereka di dalam pengajaran, ketekunan mereka di dalam persekutuan. Dan minggu lalu kita juga belajar bagaimana mereka juga bertekun di dalam doa. Minggu ini, apa yang akan kita pelajari? Kita akan belajar mengenai mengasihi dengan ketulusan dari jemaat di Yerusalem. Mengasihi dengan ketulusan, satu tema yang akan memberkati kita semua. Mungkin timbul dalam pertanyaan di hati kita, memang ada ya Pak Pendeta, mengasihi tapi nggak tulus. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita hidup di dunia yang penuh dengan kepalsuan. Kita hidup di dunia yang penuh dengan kepura-puraan. Contoh, bagaimana kejahatan dibungkus dengan kesopanan. Ya, artinya kesopanan itu ditonjolkan di bagian luar, padahal ada kejahatan di dalamnya. Dan bagaimana keramahan dijadikan alat penipuan. Bagaimana pemberian ternyata ada jebakan di dalamnya. Dengan lain kata, kebaikan seringkali dimanfaatkan untuk kejahatan. Penuh dengan kepura-puraan, penuh dengan kepalsuan dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mengapa bisa seperti itu? Karena dunia ini ada di bawah kuasa si iblis, ada di bawah kuasa si jahat. Alkitab berkata bahwa iblis adalah bapa segala dusta, penuh dengan tipu muslihat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sehingga tidak heran banyak orang yang hidup dalam kepura-puraan. Namun, kita sebagai anak Tuhan, kita dipanggil untuk hidup berbeda. Kita dipanggil untuk punya kasih yang tulus, kasih yang murni. Dan ini yang akan kita pelajari sore ini dari jemaat Yerusalem. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika saya belajar mengenai kasih yang pura-pura, ternyata kata pura-pura berasal dari istilah Yunani yaitu teater. Bapak Ibu Saudara, teater di mana ada aktor yang memakai topeng untuk menggambarkan suatu karakter. Dan kasih yang pura-pura itu seperti itu, memakai topeng, ya, tidak menunjukkan apa adanya. Dan Tuhan nggak mau seperti itu. Tuhan mau ketika Bapak, Ibu, dan saya mengasihi, mengasihilah dengan tulus, mengasihi dengan apa adanya, tanpa ada maksud tersembunyi di dalamnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, mengasihi dengan tulus. Kata tulus juga berasal dari bahasa Latin yang artinya sincera, artinya tanpa polesan, ya, tanpa sesuatu yang dipoles untuk kelihatannya baik, ya. Tuhan mau di tengah dunia ini yang penuh dengan kepalsuan, penuh dengan kepura-puraan, kita belajar dari jemaat di Yerusalem. Walaupun dunia ini penuh dengan kepalsuan, kepura-puraan, tetapi jemaat Yerusalem, Alkitab berkata di dalam Kisah Rasul 2 ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul di tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Dengan tulus hati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, sore ini kita akan melihat apa yang akan terjadi ketika kita saling mengasihi dengan ketulusan hati. Baik dalam keluarga, baik di dalam persekutuan, bahkan di dalam jemaat. Apa yang akan terjadi Pak Pendeta ketika kita memiliki kasih yang tulus?